Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan berbagai macam karunia-Nya di siang ini kita masih dapat menghamba, mengabdi, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memang untuk inilah kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Digerakkannya hati kita, dimudahkannya langkah kaki kita, dan kita berharap untuk dibukakan terus hati kita menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ridhonya untuk kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu tema ya yang itu kelanjutan sebenarnya dari hadis, di antara amalan yang paling dapat menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan menjadi sebab seseorang terhindar dari neraka, yaitu rukun Islam yang 5. Dan alhamdulillah kita sudah selesai untuk sifat sholat nabinya. Ya, masih permasalahan fikih sholat lainnya yang itu yang kita tunda. Dan kita masuk, waalaikumsalam warahmatullah. Dan kita masuk pada rukun Islam yang keempat, yaitu saum Ramadan. Bulan yang ditunggu, bulan yang dirindu, ya. Bagaimana mereka para ulama-ulama dulu, ini tertulis dalam kitab-kitab mereka, diantaranya Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibn Rajab, dan masih juga terucap ini oleh orang yang baru berapa puluh tahun lalu wafat, mengatakan kami dulu, ya, sedangkan yang ulama tahun 800-an Hijriah pun menulisnya, mereka para ulama-ulama dulu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. 6 bulan setiap hari. 6 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelum Ramadan, bulan apa tuh? Ya, 6 bulan sebelum Ramadan, bulan apa tuh? Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan.
Sya'ban, Rajab, Jumadil Tsani, Jumadil Awal. Nah, dari Rabiul Awal. Dari bulan Rabiul Awal. Mereka sudah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Setiap hari. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena pas kemarin khutbah Jumat ya. Sebelum khutbah Jumat diberitahukan oleh DKM-nya pada hari ini meninggal, Ibu Fulana kemarin meninggal, Bapak Fulana, setiap hari berturut-turut. Nggak tahu kita ajal, nggak tahu kita ajal, ya. Mereka para ulama dulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bulan yang memang mereka tunggu-tunggu, mereka rindu. Setiap hari. Dan setelah selesai Ramadan, mereka berdoa 6 bulan, Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah dari kami puasa kami, tarawih kami, sujud kami, ruku kami, amal ibadah kami. Setiap hari memohon, merengek, memelas, meminta agar ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama-ulama dulu nih. Bahkan kalau yang tadi Anda sampaikan yang baru beberapa puluh tahun meninggal itu, ya, bukan hanya ulama. Bukan hanya ulama. Orang-orang tua dulu seperti itu mereka. Setiap hari, dan ini diperdengarkan kepada anak-anak cucu mereka. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan tersebut di dalam hati mereka. Saking agungnya bulan Ramadan tersebut di dalam hati mereka, mereka sambut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut Ramadan yang tidak Rasulullah sambut untuk bulan-bulan lain. Atakum Ramadan syahrum mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang melimpah ruah berkah. Setiap detik yang dilalui seseorang di bulan Ramadan berberkah menurut hadis ini. Hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Atakum Ramadan syahrul mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang melimpah ruah berkah. Setiap detiknya berberkah. Mau amal ibadah apapun dilakukan di bulan Ramadan, Allah kali lipatkan kuantitas dan kualitasnya. Yang itu tidak Allah berikan di bulan-bulan lain. Betul-betul mudah Allah untuk mengampuni dosa seorang hamba di bulan Ramadan. Ya, yang tidak Allah berikan itu di bulan-bulan lain. Kita sadar diri bahwasanya kita ini makhluk yang berlumuran dosa. Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Entah dengan lisan kita, entah dengan mata kita, telinga kita, tangan kita, akal kita. Bahkan melakukan maksiat tersebut semuanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu maksiat pun yang kita lakukan itu tanpa kita menggunakan nikmat Allah. Nikmat harta, dengan itu dia bermaksiat. Nikmat akal, dengan itu dia bermaksiat. Ya, nikmat waktu, dengan itu dia bermaksiat. Nikmat aman, dengan itu dia bermaksiat. Nah, setiap hari dan setiap malam, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap siang dan malam. Tidak ada waktu siang yang kita lalui, tidak ada waktu malam yang kita lalui, kecuali kita
lalui dengan dosa dan maksiat dan kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan Ramadan agar seorang hamba gugur dosanya, habis dosanya di bulan Ramadan itu. Suci, bersih seperti dia terlahir kembali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni oleh Allah dosa-dosa yang sebelumnya, seluruhnya habis. Nol lagi. Suci lagi. Nol lagi. Dia bagaimana bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan Allah tersebut. Ya. Karena apabila tidak bulan Ramadan menjadi sebab digugurkan dosa-dosa dia, maka raghima anf. Jibril mendoakan. Raghima anf, bahasa Arab raghima itu marghum. Marghum itu seseorang terpleset, hidungnya dulu yang jatuh ke tanah. Masuk dulu mukanya ke lumpur. Ya, itu namanya anfuhu marghum. Hidungnya terjerembab, mukanya tertelungkup gitu, ya. Tapi maksudnya apa di sini? Raghima anf. Masuk muka, mulut, hidung seseorang ke dalam lumpur-lumpur neraka. Man adrakahu Ramadan. Sengsara dia, binasa dia, hancur dia. Kata Jibril, yang dia mendapatkan bulan Ramadan, walam thumman salakha, kemudian bulan Ramadan tersebut selesai, walam yaghfirullahu lah, dan Allah belum ampuni dosa-dosanya. Wailullah, celaka. Raghima'an, sengsara dia. Sengsara dia. Karena Allah betul-betul mengkondisikan. Allah betul-betul mengkondisikan bagaimana seorang muslim habis dosanya di bulan Ramadan. Dan dia tidak manfaatkan itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk tentang keutamaan di bulan Ramadan, ya, bagaimana bulan Ramadan itu berkah, bulan Ramadan itu mudah seseorang untuk tergugurkan dosa-dosanya. Kurang lebih 8 atau 9 hari lagi ya, kita masuk Ramadan ya. Masih kita di bulan Sya'ban. Dan ada yang perlu kita persiapkan untuk kita bertemu Ramadan. Sebaik-baik untuk kita benahi diri kita adalah dengan kita memperbanyak tobat dan istighfar di bulan Sya'ban ini. Banyak kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak kita berdoa di sujud kita, di waktu-waktu mustajab, ya, antara azan dan qomat, di penghujung hari, di hari Jumat, atau di sepertiga malam terakhir, ketika dia sedang berpuasa di bulan Sya'ban ini, atau ketika dia safar, perbanyak doa meminta ampun dan dia bertobat atas dosa yang dia lakukan sebelumnya. Kenapa? Karena dosa dan maksiatlah yang membuat seseorang sulit untuk beribadah kepada Allah. Dosa dan maksiat yang membuat seseorang berat untuk menunaikan ibadah demi ibadah. Dan yang melahirkan maksiat setelah maksiat, dosa. Dosa itu, dia akan melahirkan maksiat.
berikutnya. Terus kayak gitu. Kalau tidak diputus dengan tobat dan istighfar, dia akan terus melakukan maksiat. Enggak, bukan maksiat itu aja, enggak. Dari dosa, dari dusta. Kata Rasulullah SAW, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta, bohong itu membawa seseorang ke fujur. Fujur adalah dosa-dosa besar. Enggak hanya satu. Bohong, lisan, tetapi memudahkan dia untuk melakukan dosa-dosa besar yang berikutnya. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau enggak diputus, ya, dosa besar tersebut dengan tobat dan istighfar, maka akan terus melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. Durhaka kepada orang tua lah, berbuat buruk kepada saudara lah, kepada tetangga lah, ya, sampai dia menzalimi banyak orang lah. Dia tidak peduli dengan keluarganya lah bahkan. Kezaliman demi kezaliman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahraka. Ya Muhammad, bukankah kami telah bukakan hatimu, ya, untuk bisa Rasulullah menerima hidayah, menerima wahyu, menerima ilham, menerima taufik. Wa rafa'na laka dzikra wa wada'na 'anka wizra. Dan kami telah gugurkan dosa-dosamu. Ya, wa wada'na 'anka wizra, dan kami telah gugurkan dosa-dosamu. Apa kata Allah berikutnya? Alladzi anqadha dhahraka. Yang dosa-dosamu tersebut memperberat punggungmu untuk beribadah, untuk tunduk patuh, menjalankan perintah Allah. Ketika seseorang dia sulit untuk beribadah, susah dia untuk menjaga sholat tahajud, susah dia untuk berbakti kepada orang tua, susah dia untuk khusyuk dalam sholat, susah dia untuk bisa tidak masbuk dalam sholat. Masbuk, bersolat berjamaah. Masbuk. Itu semua sebabnya karena dosa. Itu semua karena dosa. Nggak enteng tubuh dia untuk melakukan ibadah. Berat. Ada saja penghalang, ada saja rintangan. Ada saja hati dia terikat untuk melihat yang itu mungkin sia-sia, atau mungkin itu mubah. Dia sibuk dengan transaksi mubahnya. Mubah. Apalagi kalau seandainya terikat hatinya dengan perkara maksiat. Dia tinggalkan seruan Allah, hayya 'alas shalah. Dan dia melanjutkan apa keinginan hawa nafsunya dan syaitan, maksiat dan kezaliman. Itu semua karena dosa. Dia tidak menyambut Ramadan dengan antusias, dengan sukacita, dengan bahagia dan gembira karena dosa. Dosa yang membuat hati seseorang tertutup. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada hati yang tidak bisa menerima lagi ayat Al-Qur'an. Tidak bisa lagi menerima hadis Nabi, tidak bisa lagi menerima hidayah. Di surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun." Andaikan masih ada kebaikan dalam hati mereka, masih ada kebaikan nih, mereka mau dengar taklim, mereka mau dengar ayat Al-Quran, mereka mau mendengar kajian-kajian tafsir, kajian-kajian hadis, mau dengar. Itu kata Allah tuh. Mereka akan mendengar. Kalau hati mereka ada kebaikan. Kalau dipaksakan sekalipun mereka mendengar nih, diborgol, dengar nih. Ayat Al-Quran dibacakan, tafsirnya, latawallaw wa hum mu'ridun. Mereka akan menjauh, mereka akan
berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, la tawallaw wa hum mu'ridun. Kalau istilah kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gak ada manfaat. Dan kenapa penghuni neraka masuk ke dalam neraka? Apa sebabnya? Mereka penghuni neraka yang lebih banyak mana? Penghuni neraka atau penghuni surga? Yang lebih banyak penghuni neraka atau penghuni surga? Penghuni neraka lebih banyak. Bandingannya berapa? Ada yang tahu bandingannya? Ya Pak? 1000 banding 1. Masya Allah. 1000 banding 1. 1 yang masuk surga, 1000 yang masuk neraka. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, Allah yang mengatakan, keluarkan wahai Adam dari anak keturunanmu mereka yang masuk neraka. Siapa mereka itu ya Allah? Dari 1999 yang masuk neraka. Ya. Ba'tsannar. Mereka ini rombongan neraka. 1000 banding 1 masuk surga. Ya. Nah, apa kata mereka? Apa sebab mereka masuk neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan kami dulu mau dengar apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kami mau mendengar apa Islam itu. Andaikan kami mau mendengar, lau kunna nasma' au naqil. Dan kami mau saja berpikir tentang Islam itu. Ma kunna fi ashabis sa'id. Kami nggak akan menjadi penghuni neraka. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Nggak mau mereka mendengar ayat Al-Quran disampaikan, dijelaskan. Hadis Nabi nggak mau mereka dengar. Penghuni neraka mereka orang kafir. Ya. Tertutup hati seseorang karena dosa. Nah, di antara yang terbaik untuk kita menyambut Ramadan sekarang ini dengan kita berbenah, banyak kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah kita beramal di bulan Ramadan. Karena tadi nih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja digugurkan dosanya oleh Allah karena dosa tersebut memberatkan punggung Nabi untuk beribadah. Ya. Seseorang yang dia sulit dalam beribadah, itu punggungnya banyak dosa. Dia memikul dosa ke sana sini. Karena itu dia sulit untuk sholat, tahajud, atau sholat wajib aja. Seperti itu. Nah, atau bahwal istighfar, tobat dan istighfar. Tinggalkan maksiat, sesali perbuatan maksiat, sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Tinggalkan memang itu karena Allah, ya. Kemudian mengucapkan astagfirullah, mengharapkan ampunan maaf dari Allah, minta agar tidak dibuka aib-aib maksiatnya dulu oleh Allah, minta ya agar tidak Allah timpakan dampak buruk maksiat yang dia lakukan dulu. Itu makna astagfirullah. Wa makan Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih istighfar. Kalau lisan kita nih udah sulit mengucapkan astagfirullah, udah jarang-jarang, nah itu udah tanda tuh. Allah akan timpakan dampak buruk maksiat yang pernah dia lakukan. Untuk agar tertahan, tidak Allah timpakan dampak buruk maksiat yang pernah dia lakukan dulu, banyak-banyak dia istighfar terus. Khusus waktu sahar, waktu sahur, 20 menit sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, duduk, dia bersimpuh, minta ampun kepada Allah. Itu sifat para penghuni surga Allah sebut di surat Ali Imran, di surat
Apalagi Adz-Dzariyat wabil ashar hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar lebih. Wal mustaghfiruna bil ashar, dan mereka beristighfar kepada Allah di waktu sahar. Karena Allah pada saat itu berkata, siapa yang berdoa pada saat ini akan kukabulkan, siapa yang meminta ampun pada saat ini akan kuampun. Ya. Nah, ketika seseorang dia sudah mulai berkurang dosa-dosanya, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan enteng dia untuk beribadah, semangat dia dalam beribadah, benci dia melihat maksiat, jorok dan jijik dia melihat apapun bentuk kefasikan, kemaksiatan, kezaliman di luar sana. Karena hati ini, dia senang dengan maksiat saja. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang senang dengan tersebarnya perbuatan maksiat di lingkungan kaum muslimin, untuk mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Enggak melakukan. Hanya senang, pinjol, judol, pacaran, ya, bobogohan, ya. Kemudian riba. Enggak maksiat seperti itu. Enggak maksiat. La ayut anna ra'su ahadikum bimikyatin khairun lakum min antamasal mar'ata la tahillulah. Kepala kalian ditusuk pakai besi itu lebih ringan daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Seperti itu dalam Islam. Senang zina, ada lagi apa namanya istilahnya, khomer, lain apa namanya itu yang pinjam-pinjam ke kampung-kampung itu, rentenir. Tuh taruh tuh di depan-depan gang tuh. Ya, rentenir lintah darat jangan masuk. Ada beberapa gang dulu. Memang perang dengan riba itu. Mau hancur kampung, mau hancur gang, mau hancur komplek, suruh pakai riba semua itu. Hancur semua itu. Nah, perang dengan Allah dan Rasulnya. Fa'dzam biharbim minallah wa rasul. Ketika dia melihat seperti itu dalam lingkungannya, harus ada rasa benci dalam hatinya. Senang saja untuk dia azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Itu ancaman dari Allah di surat An-Nur. Yang seorang mukmin wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang menanamkan kebencian dalam hati kalian, melihat kekufuran, melihat kefasikan, dan melihat kemaksiatan. Itu kata Allah di surat Al-Hujurat. Kefanatikan dia kepada Allah, cinta dia kepada Allah, loyalitas dia kepada Allah, menjadikan dia benci apa yang dibenci oleh Allah. Melihat jijik dan jorok apa yang dilihat jijik dan jorok oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu taubat. Itu istighfar. Perbanyak taubat dan istighfar, maka mudah kita untuk beribadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Banyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Setiap detik ini kita kadang jatuh lagi. Belum sempurna lagi kita meminta ampun kepada Allah, udah jatuh lagi pada maksiat. Dan Allah itu Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Kalau ada bisikan hati seseorang, mana mungkin Allah ampuni dosa kalian. Mana mungkin Allah ampuni dosa kamu. Misalnya ada bisikan dalam hati kita. Entah manusia atau dalam hati. Kalau manusia itu setan pasti. Mau lihat manusia mau lihat setan berbentuk manusia, nah lihat orang tadi itu. Yang bilang mau nggak akan diampuni dosa-dosa kamu mah. Udah terlalu banyak. Udah geus kaduhung. Ya. Udah terlanjur. Gak mungkin Allah ampuni dosa-dosa. Ada orang kayak gitu, nah itu setan, kasep. Mau dia ganteng, mau dia tampan dia, itu setan berwajah ganteng. Ya. Setan manusia, belum lagi setan di dalam hati. Ya. Karena dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas para pendosa, jangan kalian putus asa dari ampunanku, dari kasih sayangku. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam bentuk dosa. Apapun dosa, seorang hamba dia duduk bersimpuh, meminta ampun, beristighfar kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung apa yang diprasangkakan hambaku kepadaku. Berprasangka apa hambaku kepadaku? Seperti itulah Allah. Andaikan seorang hamba, dia bersuudzon kepada Allah, gak akan Allah ampuni dosa saya. Sudah banyak dosa saya, besar dosa saya. Seperti itu yang akan dia dapatkan. Allah tidak akan ampuni dosa dia. Kalau dia berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka dia kepada Allah, ya, tidak ada lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak, yang sangat besar. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika. Karena itu ampuni dosa-dosaku ya Allah dengan ampunan yang datang darimu. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam, dan aku mengampuni semua dosa. Ada orang mungkin dulu nggak sholat, dosanya itu jauh lebih besar daripada dia nggak sholat. Itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Nggak sholat, itu dosanya jauh lebih besar daripada dia mencuri, daripada dia berzina, daripada dia minum khamr. Ya. Apalagi pakai dukun-dukun. Santet-santet, jimat-jimat. Apalagi santet, susuk-susuk. Apa yang digantung-gantung di rumah-rumah tuh? Apa? Ya tolak baratnya apa namanya gantung-gantungnya? Ada yang digantung-gantung tuh di rumah-rumah. Ya, kadang bawang merah, bawang putih, yang cengek untuk tolak bala, biar nggak masuk bala. Ada terkadang ekor kelinci, ada tanduk rusa, ada tapal kuda. Itu dosanya jauh lebih besar daripada apa yang disebutkan tadi. Daripada dia meninggalkan sholat, itu jauh lebih besar dosanya daripada tadi yang disampaikan. Ya. Dan yang jauh lebih besar lagi dosanya daripada itu tadi kesyirikan-kesyirikan tuh. Itu saja Allah ampuni dosanya. Bagaimana yang di bawah itu? Kesyirikan saja dosanya akan mudah Allah ampuni. Kekufuran. Dia asalnya menyembah setan. Dia asalnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Nyi Roro Kidul dia sembah. Dia potong kerbau, sapi untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Ini kesyirikan yang paling besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia bertobat dari itu. Ya. Maka jangan pernah kita putus asa. Kalau syirik yang seperti itu saja Allah ampuni dosa-dosanya, maka dosa yang kurang daripada itu akan lebih mudah Allah ampuni. Husnudzan sama Allah, baik sangka sama Allah. Terus berharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Minta terus. Jangan pernah putus. Dan kita pun nggak tahu istighfar yang keberapa kalinya itu yang baru Allah terima. Yang jelas kita berhusnudzon, Allah terima istighfar kita, taubat kita, husnudzon. Tadi pertama apa tadi? Istighfar. Yang kedua, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita benahi sekarang ini untuk menyambut Ramadan. Ya. Nah, kemudian di antara yang perlu kita persiapkan untuk bertemu bulan Ramadan, ya, tadi sudah diawali dengan kita berdoa. Tadi pertama tobat nih, yang kedua apa? Husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga kita berdoa dengan doa apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nggak tahu ajal, pulang kerja bisa jalanan nih. Kita udah hati-hati, orang nggak hati-hati. Kita udah ikut aturan, orang nggak ikut aturan lagi. Nggak tahu ajal. Ya, kita minta Allah berikan kita apa? Umur. Allahumma ballighna Ramadan. Dan kita minta agar kita dipertemukan oleh Allah Ramadan yang berikutnya. Dan yang keempat, doanya wa yassirnal amala fi. Dan mudahkanlah kami beramal di bulan Ramadan. Bukan hanya seseorang dia mendapatkan masih hidup di bulan Ramadan, bukan hanya itu aja. Tapi dia juga mudah untuk beramal di bulan Ramadan. Berapa banyak justru di bulan Ramadan dia bermaksiat. Ya, habis waktunya bukan dengan ibadah. Ya, main, ngobrol, ketawa ketiwi. Ya, habis waktu. Tidak dia manfaatkan. Tadi setiap detik di bulan Ramadan itu berberkah dan dia habiskan waktunya dengan main-main, jalan-jalan, kadang ngabuburit. Dari jam berapa tuh ngabuburit? Ya, ngabuburit kalau untuk hanya sekedar beli makanan, ya, tapi ini ngabuburit sampai bermaksiat. Ya, naudzubillah. Nah, kemudian di antaranya ya adalah dengan kita mempersiapkan bekal ilmu. Karena bulan Ramadan bulan amal. Ya, maka kita persiapkan bekal ilmu. Berilmu sebelum beramal. Berilmu sebelum beribadah. Jangan kayak orang Yahudi. Mereka tahu ilmu agama tapi nggak diamalkan. Jangan kayak orang Nasrani. Mereka beramal tanpa ilmu agama. Itu ada di kalangan orang-orang Islam. Tahu ilmu agama nggak diamalkan. Gemar beribadah tanpa dasar ilmu. Nggak ada Al-Quran, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Banyak nggak ya kayak gitu? Ya. Melakukan ibadah semangat udah bagus nih, tapi nggak ada dasar ilmu. Itu ad-dallun. Sedangkan orang Yahudi al-Maghdub, mereka tahu ilmu agama, ulama su. Tahu ilmu agama tapi nggak mereka amalkan, nggak mereka yakini, nggak mereka imani. Yahudi. Kalau di Islamnya ulama su, ulama jahat. Tahu mereka tentang kebenaran. Ya, masih mereka menolak kebenaran, bahkan mencela kebenaran tersebut. Nauzubillah. Ya. Jadi berilmu sebelum beramal. Kita belajar tentang fikih Ramadan. Baik itu fikih siam, baik itu fikih qiyam. Nah, kita masuk pada hadis tadi yang disampaikan, bulan Ramadan adalah bulan berkah. Bagaimana bentuk berkah di antaranya? Berkah bulan Ramadan itu di antaranya apa, Bang Felis? Diampuni dosa, itu yang kedua, yang pertama dulu. Nah, malah satu hari saja berpuasa di bulan Ramadan, gimana Bang Felis?
Ada yang bisa jawab? 1 hari saja berpuasa di bulan Ramadan tidak bisa diseterai pahalanya dengan seumur hidup seseorang puasa Daud tidak pernah bolong. Puasa Daud, kalau puasa Daud setiap 1 tahun berarti 6 bulan dia puasa. Ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ya. Setiap hari seumur hidup dia 100 tahun umur dia. Senin Kamis dia kerjakan puasa Arafahnya, puasa Asyuranya, puasa tadi tanggal 1 sampai tanggal 9, 3 hari setiap bulan. Bahkan dia puasa dahar atau apa itu puasa dahar? Saumud dahar? Emang Felis belum dengar. Apa Pak puasa dahar Pak? Saya, nah Abu Ammar nggak tahu puasa dahar, saumud dahar, saum ad-dahar. Abu Abian lupa kali ya Abu Abiannya. Saumud dahar adalah puasa sepanjang tahun. 1 tahun kecuali hanya 5 hari. Idul Fitr, Idul Adha, wa ayyamut tasyrik. Idul Fitr, Idul Adha, dan 3 hari setelah Idul Adha yaitu ayyamut tasyrik. Ini 5 hari ini ya gak boleh puasa, memang haram puasa. Ini hari Lebaran nih. Selebihnya puasa terus setiap hari. Seseorang puasa saumud dahar atau puasa Daud, Senin Kamis, gak pernah bolong ini, gak pernah putus, 100 tahun umur dia, masih lebih besar lagi pahalanya 1 hari saja berpuasa di bulan Ramadan. 1 hari saja berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Wah ini jangan mengada-ngada ini. Harus pakai dalil. Sebagian orang pakai dalil kopi minuman surga lah, kopi yang mati ada kopi di perutnya basi surga lah. Mana dalilnya itu? Kita kalau bicara tentang agama harus pakai apa? Harus pakai dalil. Nanti ada orang tuh jualan cireng kayak gitu juga tuh. Siapa yang mati dalam perutnya ada cireng masuk surga. Hadis-hadis palsu, banyak orang sekarang bikin hadis-hadis palsu. Mereka para dajjal. Para dajjal mereka itu. Kadzdzab, pendusta. Kata Rasulullah, yali jinnar. Taib. 1 hari saja berpuasa di bulan Ramadan, pahalanya tidak bisa disetarai, apalagi dilampaui dengan seseorang berpuasa Daud seumur hidupnya atau puasa, ini bukan seumur hidup dia Ramadan, dia kerjakan Ramadan, kemudian dia puasa-puasa sunnah yang dia kerjakan seumur hidup dia, ya itu nggak bisa menyetarai atau melampaui 1 hari saja berpuasa di bulan Ramadan. Mana dalilnya nih? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih." Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal ibadah yang paling aku cintai darinya, yang paling tinggi pahalanya di sisiku adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Amalan wajib jauh lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah seberapa banyak pun dan seberapa lama pun. Yang pertama. Yang kedua, dalilnya, awal ma yuhasab bihil abd as-shalah. Yang pertama kali dihisab, ya, seorang hamba dihisab adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Apabila kurang, maka dilihat sholat-sholat sunnahnya untuk menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Kemudian dilihat sholat puasanya. Kalau seandainya kurang, maka puasa-puasa sunnah untuk menyempurnakan puasa wajibnya yang kurang. Puasa sunnah, sholat sunnah untuk menyempurnakan puasa wajib dan sholat wajib yang kurang tuh. Sholat masih ngelamun kene. Pas puasa ada salah kata, ada salah lihat, ada salah dengar. Ya, kadang masih ngomong, ada keluar dari lisan, rofath. Rofath itu ada ya, ucapan jorok, ya, ucapan jorang sebagian. Rofath itu rofath. Ya,
Atau la yaskhab, bahkan dalam orang berpuasa itu enggak teriak-teriak tuh. La yaskhab. Enggak teriak-teriak dia. Enggak teriak-teriak. Dijaga. Beda bulan Ramadan itu, mungkin bulan Ramadan teriak-teriak. Di luar Ramadan dia di bulan Ramadan enggak, dia jaga. Wala yaskhab. Dan dia tidak teriak-teriak. Ya, salah, masih salah. Nah, itu disempurnakan dengan puasa-puasa sunnahnya. Puasa sunnah itu hanya sebagai penyempurna puasa wajib yang kurang, bukan sebagai pengganti, apalagi menyetarai, apalagi melampaui. Mana lagi dalilnya? Ini baru 2 nih dalilnya. Yang pertama apa tadi? Ibu yang tahu dalilnya apa yang pertama? Oh, nggak dicatat kayak gitu. Yang pertama apa, Kang? Silakan yang mau jawab. Yang pertama apa? Dalilnya? Ada yang tahu? Yang pertama hadis qudsi apa, Bang Felis? Nah, ini yang pertama hadis qudsi ini. Yang kedua, jadi amalan wajib itu pahalanya jauh lebih besar daripada amalan sunnah ya. Ya. Jauh lebih besar pahalanya. Kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh, apa pahalanya? 2 rakaat sebelum subuh? Lebih baik daripada dunia dan sisinya. Abu Ammar baru sholat 1 rakaat. Dikumandangkan qomat subuh. Apa yang Abu Ammar lakukan? Baru 1 rakaat Abu Ammar lakukan yang 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan sisinya itu. Dikumandangkan qomat. Apa yang Abu Ammar lakukan? Selesaikan 1 rakaat lagi. Batalkan maksudnya. Nah, dibatalkan sholat sunnahnya, ikut takbiratul ihram bersama imam. Kan gitu tuh. Ini 2 rakaat sunnah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dibatalkan. Dan lebih untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam sholat subuh. Karena nggak ada bandingannya. Sholat subuh itu dengan seumur hidup seseorang puasa sunnah berapa banyak pun itu. Apapun sholat sunnahnya. Ya, yang kedua apa Bang Felis? Lupa lagi yang kedua. Ada yang catat yang kedua? Awal ma yuhasab bihil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab ya seorang hamba adalah sholat. Apabila baik, baik seluruh amalnya. Apabila kurang, dilihat sholat sunnahnya untuk menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Nah, begitu juga puasa wajibnya. Kalau seandainya kurang, maka dilihat puasa sunnahnya untuk menyempurnakan puasa wajibnya yang kurang. Jelas ini ya? Ya, jadi puasa sunnah itu hanya sebagai penyempurna, bukan sebagai pengganti. Yang kedua nih, yang ketiga, dalil yang ketiga. 1 hari puasa di bulan Ramadan lebih besar pahalanya daripada sekian banyak seseorang melakukan puasa-puasa sunnah. Apa itu? Yang ketiga dalilnya, kisah 2 orang pemuda Yaman yang masuk Islamnya bareng. Ini mereka bersahabat 2 ini. Masuk Islam bareng. Hijrah ke Madinah bareng. Yang satu giat, semangat ibadah. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah. Kemudian apalagi ketika berjihad berada di barisan terdepan. Kalau yang satu lagi biasa-biasa aja. Yang satu lagi biasa-biasa aja. Sholat sunnahnya enggak banyak. Puasa sunnahnya enggak banyak. Ya. Sampai temannya yang semangat tadi mati dalam keadaan syahid. Mati syahid, sudah dipastikan syahid. Kemudian temannya yang biasa-biasa aja amal ibadahnya itu dikasih umur oleh Allah setahun setelah temannya meninggal, mati dalam keadaan sakit. Kemudian Thalha bin Ubaidillah dimimpikan oleh Allah, nih wali Allah nih ya, Thalha bin Ubaidillah dipastikan surga nih. Oleh Rasulullah SAW sudah dipastikan surga. Ya, yang dibilang wali itu harus ada dalil, fulan itu wali Allah. Kalau sekarang orang bilang wali ada ini, si fulan wali Allah, mana dalilnya? Ya.
Kalau kita bilang wali Allah, itu harus kita berarti mengatasnamakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ayat Al-Qur'annya. Harus ada hadis nabinya yang menyatakan si fulan itu wali Allah. Nah, Thalha bin Ubaidillah, Rasulullah katakan Thalha fil jannah. Thalha itu di surga. Thalha dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat dua orang pemuda ini, mereka ini berkumpul di depan pintu surga. Kemudian yang mati sakit dipanggil lebih dulu masuk surga. Dan ditempatkan di surga di tempat yang sangat tinggi. Setelah berapa lama baru dipanggil yang mati syahid. Bukan langsung. Bukan temannya masuk surga, langsung yang mati syahid masuk surga. Enggak. Setelah berapa lama baru yang mati syahid masuk surga. Dan ditempatkan di surga tidak setinggi temannya yang mati sakit. Malah kaget, aneh, heran. Para sahabat, kok bisa gitu ya Rasulullah? Kenapa yang mati sakit lebih tinggi surganya? Kenapa yang mati sakit lebih dulu juga masuk surganya? Bertanya mereka kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, awalaysa asya ba'dahu sana? Bukankah yang mati sakit Allah kasih umur lebih 1 tahun daripada sahabatnya? Berapa sholat wajib yang dia kerjakan? Berapa awalam yudrik Ramadan? Bukankah dia mendapatkan Ramadan daripada temannya? Temannya enggak. Berarti berapa beda Ramadan yang didapatkan oleh dengan temannya? 1. Hanya 1 Ramadan daripada temannya nih. Awalam yudrik Ramadan, bukankah dia mendapatkan Ramadan? Subhanallah. 1 kali Ramadan mengalahkan seluruh amal ibadah sunnah yang dikerjakan oleh teman-teman. Oleh teman yang semangat tadi. Jelasin insya Allah. Nah, jadi ini berkah Ramadan. Kalau enggak puasa 1 hari saja, enggak puasa 1 hari saja bulan Ramadan, sengaja dia enggak puasa. Ya. Atau puasa dari rumah udah puasa tuh, sahur bareng anak istri. Ya. Berang ka warung ya. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Nabi Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama ana naimun atani rajulan fa akhadha bi dab'iyya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku didatangi oleh 2 orang. Kemudian mereka mengambil kedua sisi tubuhku, fa'ataya bi jabalan wa'ra. Mereka membawaku ke gunung yang sangat terjal. Yaqulu faqala is'ad. Mereka berdua bilang, ayo naik Muhammad. Faqultu inilah utiku. Enggak bisa aku naik gunung seterjal ini. Faqala inna sanusahiluhu lak. Kami akan permudah itu untukmu. Fasu'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin syadidah. Kemudian aku naik. Sesampainya aku di puncak gunung, aku mendengar jeritan, rintihan, tangisan, pekikan. Ya, suara yang sangat keras. Kutu mahadil aswat. Kata Rasulullah, suara-suara apa ini? Aswat, bukan suatu suara. Suara-suara banyak. Ya. Hada wa ahlin nar. Ini pekikan, rintihan, jeritan, tangisan para penghuni neraka. Tsumman talaqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim. Kemudian aku dibawa lagi pergi ke suatu tempat, aku melihat kaum, aku melihat banyak orang mu'allaqina bi araqibihim, mereka digantung terbalik dengan urat urqub. Urqub itu urat tendon. Kita ada tumit ya. Tumit, di atas tumit itu ada urat besar. Ya, di atas tumit itu ada urat besar namanya urat tendon kalau kita mah. Ya. Kalau kita potong kambing, untuk ngikat kambing biar terbalik dia, kaki di atas, kepala di bawah, pakai urat tendonnya juga tuh. Nah, seperti itulah manusia nanti. Ada banyak orang digantung terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas.
diikatnya pakai urat tendon manusia itu. Musyaqqaqatan asdaquhum, disobek dua sisi mulut mereka. Asdaq, nih asdaq. Jatuh mulutnya. Jatuh mulutnya, ya. Ini asdaq, jatuh mulutnya. Tasilu asdaquhum daman, ya, mengalir banyak darah dari asdaq ini. Qala qultu man haula? Kemudian Rasulullah bertanya, siapa mereka ini? Qala alladziina yuftiruna qabla tahillata shaumihim, mereka yang berbuka sebelum waktunya. Terpuasa. Orang yang enggak puasa. Nah, alladzina yuftirun qabla tahillata shaumihim. Orang yang berbuka sebelum waktunya. Seperti ini ancamannya. Ya. Nah, jadi luar biasa berkah Ramadan yang seharusnya dia manfaatkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, malah dia melawan Allah. Ya, pantas memang sepadan dengan apa yang dia perbuat di dunia, sepadan dosanya, azabnya seperti ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kata Allah, orang-orang pembuat maksiat, tempat kembali mereka neraka. Ya. Tempat kembali mereka neraka, kemudian dikatakan kepada mereka, rasakan apa yang sudah kalian lakukan dahulu, ya. Setiap mereka gimana? Wa amalladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu yakhruju minha. Setiap mereka mau keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke neraka tersebut dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah atas perbuatan maksiat yang kalian dulu dustakan ketika di dunia. Ya, dia nggak percaya di dunia, atau dia ragu di dunia, atau dia menolak, atau dia melawan, dia mencoba untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Fadzuku, ya, rasakan, itu kata Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah. Yang memang bulan Ramadan itu tadi dikatakan oleh Bang Felis, yang keduanya nih, berkah bulan Ramadan itu bulan ampunan. Bulan agar setiap muslim semuanya gugur, nol lagi, suci lagi dia, bersih lagi. Selesai Ramadan, bersih lagi muslim. Allah kondisikan Ramadan itu seperti itu. Ramadan, apa arti Ramadan? Abu Abian, Ramadan. Mungkin tahu Abu Abian? Lupa Abu Abiannya. Suci. Oh itu bukan suci. Enggak secara bahasa. Ramadan. Atau Abu Ammar tahu arti Ramadan? Enggak tahu ya? Nah, ada yang tahu? Arti secara bahasanya Ramadan. Apa? Iya. Panas. Betul, panas artinya. Ya, Ramadan artinya membakar. Ya, tarmud az-dzunub, untuk membakar dosa. Ramadan itu dinamakan Ramadan karena bulan Ramadan membakar dosa. Nol lagi. Ya. Bagaimana pengkondisian Allah bulan Ramadan agar dosa seorang hamba nol, gugur? Yang pertama, di bulan Ramadan futihat abwabus sama. Ya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Jadi setiap doa nggak ada hijab, langsung sampai kepada Allah. Permohonan ampun, minta ampun seseorang kepada Allah langsung sampai, tidak ditutup lagi. Ya. Kemudian amal ibadah sekecil apapun itu, ada kita melihat batu di pinggir jalan, khawatir orang
tersandung, atau mungkin ada motor lewat akan jatuh, keinjak, terpelanting, kena, dia pinggirkan. Ada sampah dia ambil, dia pungut, dia buang ke tempat sampah karena dasar syariat semua itu. Ikhlas karena Allah semuanya. Ya, itu akan dia lihat semua itu di akhirat. Semua akan naik terus. Kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalihu yarfa'u. Kepadanya naik ucapan-ucapan baik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mungkin sebagian teman-teman kan kerjanya nggak berat ya. Maksudnya bukannya kerjanya nggak berat. Dia sambil gotong apa, masih bisa lisannya berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masih dia bisa istighfar. Seorang yang mungkin dia nyupir, masih dia bisa istighfar. Masih bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Masih bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, atau dia nyusun ini dan itu barang, masih dia bisa berzikir. Masih berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Terus basahi lisanmu untuk berzikir kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan subhanallah langsung naik kepada Allah. Wal amalu shalihu yarfa'u, dan amal soleh mengangkatnya. Salat 5 waktu kita, taraweh kita, puasa, itu mengangkat amal soleh tersebut. Dibuka pintu langit. Wa tuftahu fihi abwabul jinan, dan dibuka pintu-pintu surga. Disambut oleh surga. Di pengkondisian yang kedua nih. Ya. Betul-betul dibuka pintu surga. Lam yughlaq min halbab. Tidak ada yang tertutup pintu surga satupun. Menyambut. Siapa yang beramal soleh mati masuk surga. Ahlan wa sahlan. Disambut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan pakai dia. Bagaimana cara Allah pakai dia ya Rasulullah? Ayyuwaffiqhu lil amali salih thumma yaqbidhu 'alaiha. Allah permudah dia untuk melakukan amal soleh, kemudian Allah matikan dia di atas amal soleh tersebut. Ketika sedang melakukan amal soleh, mati. Ketika baru selesai mengamalkan amal soleh, mati. Surga menyambutnya. Dibuka pintu surga. Ya, dihasung seorang untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua ini ya. Yang ketiga, wa tughlaq fihi abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dipersulit seseorang untuk bermaksiat sebenarnya. Ya. Ditutup pintu-pintu neraka. Yang keempat, wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan dibelenggu para setan. Gembong-gembongnya. Yang kelas-kelas kakapnya. Itu dibelenggu, sufidat namanya, diikat dengan keras, diikat dengan kuat. Jadi mereka punya keterbatasan, gak gampang mereka menghasut, gak gampang mereka untuk menebar maksiat. Ini para setan seperti itu di bulan Ramadan. Tapi kita di bulan Ramadan masih juga ngelihat ada orang bermaksiat, ya gak? Iya kan? Masih ada yang gak sholat, masih ada yang gak puasa, masih ada yang maksiat masih banyak, ya enggak? Eta teh setan nu kelas impunna tah, yang masih merajalela, yang masih berkeliaran, bergentayangan, berhamburan. Yang kelas-kelas kakapnya diikat mereka tuh semuanya. Kata Rasulullah, tughallu fihi marada asyayatin, diikat para pembesar-pembesar setan, gembong-gembong itu yang diikat. Jadi kalau di bulan Ramadan kita masih mudah untuk bermaksiat, atau kita masih belum bisa khusyuk dalam sholat, sholat keneh ya. Yang kita ingat motor, yang kita ingat meriban, yang kita ingat masih macam-macam di luar sholat. Siapa yang mengingatkan kita itu ketika sholat? Udah kenalan, siapa namanya? Bang Felis. Tahu Bang Felis namanya nggak? Jadi ada setan, tugasnya memang untuk membisik-bisikan. Datang setan pas kita sedang sholat, langsung dia datang, udhkur kada, ingat ini. Malam yadhkur min qabl, yang dia nggak pernah ingat-ingat sebelumnya.
pas TK, SD, SMP, SMA. Ya udah berapa puluh tahun kita tinggalkan. Ya, diingatkan pas sedang sholat, sipatu gelang, ya, balonku ada 5, nggak pernah kita ngingat-ngingat pun, ya. Nah, jadi hafal deh. Itu siapa namanya? Khinzab namanya. Jadi kadenya jangan ngasih nama anak Khinzab. Eta teh ngaran jurig, ya. Khinzab itu yang suka membisikkan orang ketika sholat. Karena si Khinzab ini dia berbicara dengan korin kita nih, korin. Kita itu ada setan satu, kafir. Ya. Melajarilah di tubuh kita ini. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Nah, dia di komunikasi dia. Dulu di mana? Eta ke nyangan duit cenah. Diingetin kenyangan kunci leungit kamari itu ingetin. Helm tinggalin tukang batagor itu diingetin. Diinget-inget sama dia tuh. Apalagi yang diingetin sama dia kesalahan-kesalahan orang. Bu sholat tuh jadi ambek gitu. Ya, kalau sholat teh. Ya dia kezaliman orang sudah kayak gini. Nah, itu si Khinzab namanya. Ya. Nah, kalau kita masih mudah seperti itu sholatnya, kemudian mudah apalagi bermaksiat, bobogohan, ya, masih nggak bisa jaga lisan, nggak bisa jaga pandangan, nggak bisa jaga pendengaran, memang nggak perlu kelas profesor jeung jenderalna yang untuk menghancurkan Islam iman kita. Yang kelas-kelas kopral, yang kelas-kelas kroco, teri, impun, tah nukar itu setan. Bisa untuk merusak iman kita. Ya selemah itulah iman kita. Kita perlu benahi itu namanya. Kita perlu perbaiki iman kita berarti. Ya. Nah ini pengkondisian dari Allah bulan Ramadan agar mudah seorang hamba dia beribadah. Tapi lebih banyak mana maksiat? Di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Di luar Ramadan kan? Ini memang pengkondisian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat, Allah mengkondisikan munadi. Di sana ada seruan-seruan. Ya baghiyal khair, aqbil wa ya baghiyasy syarr, aqsir. Wahai yang mau melakukan kebaikan, sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Mau sedekah, mau baca Quran, mau sholat sunnah, mau sholat tarawehnya, ya, bakti sama orang tua, berbuat baik, apapun yang bisa dilakukan sekarang kerjakan, sekarang, jangan tunda. Ya, jangan tunda. Wa ya baghiyasy dan siapa yang mau melakukan keburukan maksiat, aksir, tahan. Jangan kau lakukan. Seruan-seruan itu ada di bulan Ramadan dalam hati kita. Allah mengkondisikan. Ya, Allah mengkondisikan. Kemudian Rasulullah SAW pula mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Wa dzalika fi kulli laila, dan itu di setiap malam di bulan Ramadan. Ya. Hari malam pertama pas tarawehan aja nih, belum puasa kita. Itu udah ada hamba-hamba yang Allah merdekakan dari api neraka. Ya kalau dia mati sebelum Ramadan, neraka tuh. Kalau dia mati sebelum Ramadan, neraka tuh. Tapi pas dia dapat Ramadan, dia beribadah dengan tulus ikhlas untuk Allah, ya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dibebaskan dia dari neraka. Utaqa minan nar. Dimerdekakan dari neraka. Setiap malam. Enggak terpilih kita di malam pertama, ada malam kedua. Enggak terpilih kita di malam kedua, ada malam ketiga, ada malam keempat. Sampai berapa malam Kang Ramadan biasanya? Berapa malam Kang Rama? Ramadan itu berapa malam biasanya? Atau
atau 30. Nggak ada Ramadan 28 harian, 28 malam atau 31, nggak ada. Kalau nggak 29, 30. Nah, kita berharap ada di satu malam Ramadan tersebut, kita termasuk yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Makanya doanya tuh kalau ulama imam-imam Masjidil Haram kayak gitu ya. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Ya Allah, lepaskanlah belenggu di leher-leher kami dan belenggu di leher-leher ayah kami dan belenggu di leher-leher ibu kami dari neraka, ya Allah. Itu terus diminta. Minta agar termasuk yang dimerdekakan dari api neraka. Nah, coba. Ini setiap malam. Belum lagi Allah, ini pengkondisian secara umum ya. Pengkondisian secara umum seperti ini sama Allah. 1, dibuka pintu langit. 2, dibuka pintu surga. Ditutup pintu neraka. Di apa lagi? Diikat, dibelenggu para setan. Kemudian ada seruan untuk mengajak pada kebaikan. Ya, ada seruan untuk menahan seseorang berbuat maksiat. Kemudian apalagi Allah memerdekakan hamba-hambanya di setiap malam di bulan Ramadan. Ini secara umum nih. Ada perkhusus setiap hamba. Mereka yang betul-betul menghakikatkan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia berpuasa Ramadan. Orang puasa Ramadan beratus juta manusia. Beratus juta manusia berpuasa Ramadan. Ya enggak? Puasa Ramadan. Di Indonesia aja mungkin ada sampai 100 juta lebih yang puasa Ramadan. Di Indonesia aja tuh. Ada 100 juta lebih orang berpuasa Ramadan. Ada orang cuman dapat lapar, kata Rasulullah. Ada orang cuman dapat begadangnya doang, capeknya aja, hausnya aja, kan gitu. Boro-boro diampuni dosanya. Ya. Man soma Ramadan imanan. Siapa yang berpuasa Ramadan full. Kecuali yang dapat uzur ya. Yang dapat rukhsah juga. Yang dapat uzur gak puasa Ramadan siapa? Wanita yang haid, wanita yang nifas. Musafir boleh nggak musafir? Boleh. Sakit boleh nggak sakit? Boleh. Adanya dihuntut? Kuma. Waos. Jadi, waos. Kuma. Boleh nggak berbuka puasa? Sakit gigi. Pak boleh pak? Nggak boleh ya. Kalau makan juga sakit gigi apa ya nggak? Ya. Coba Bang Felis, gimana Bang Felis? Nah, jadi berpengaruh pada yang lainnya. Jadi sakit gigi itu bertingkat-tingkat kan. Ada yang cuma nyut-nyut biasa aja, dia masih bisa tahan. Ada orang sakit gigi sampai nendang-nendangin dinding tuh, nendang-nendangin anak orang tuh. Ya. Dia dia pergi nggak sampai ngomong marah-marahin istri, nggak jelas kan. Nah, yang kayak gini harus dia minum obat penenang. Ya, penghilang rasa sakit. Boleh pada saat ini dia berbuka puasa walaupun nyeri waos. Ya, tapi kalau seandainya cuma nyut-nyut biasa, nggak sampai tingkatan itu, tidak boleh. Ya, karena sakit yang boleh diberi keringanan itu adalah apabila akan hilang nyawa, apabila akan hilang anggota atau organ tubuh, apabila akan bertambah parah sakitnya, apabila akan bertambah lama sakitnya. 4 ini. Apa sakit yang boleh seseorang untuk berbuka puasa? Nih, 4 ini. Kalau dengan dia berpuasa akan hilang nyawanya, mati. Yang kedua, akan hilang sebagian anggota tubuhnya. Ya, semakin rusak. Mungkin tangannya jadi
busuk kayak gitu ya. Dia nggak minum obat. Yang ketiga, akan bertambah parah sakitnya. Kalau dia puasa, bertambah parah sakitnya. Yang keempat, apabila dia berpuasa, akan bertambah lama sakitnya, stabil sakitnya. Biasanya cuma 5 hari, ini bisa sampai 7 hari ini. Begitu. Ya, nanti akan pembahasan itu nanti ya. Nah, tadi itu apa? Tadi itu apa, Bang Galis? Bukan sebelum tadi. Oh iya, siapa yang berpuasa Ramadan? Man shoma Ramadan imanan. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, ya. Ramadan full dengan iman. Dengan iman. Apa maksudnya iman? Imani bahwasanya puasa Ramadan itu perintah dari Allah. Perintah dari Allah, bukan kearifan lokal Indonesia, bukan. Budaya yang perlu dilestarikan di masyarakat kita, sanes. Kebiasaan tradisi keluarga kita orang Islam, lain. Tetapi kita berpuasa Ramadan karena perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Bahkan rukun Islam. Di antara rukun Islam yang kelima, saum Ramadan. Ya. Dia berpuasa karena dasar kita ini budak, hamba, yang tidak punya pilihan. Allah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, harus disyukuri. Di antara bentuk syukur kita harus patuh kita kepada Allah dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Perintah dari Rabb. Ya. Karena dasar perintah dari Allah. Ini baru dikatakan karena Allah dia puasa. Iman. Yang kedua, iman adalah lillah. Dia mengikhlaskan, mempersembahkan puasanya tersebut karena Allah. Lapar karena Allah. Dia merasakan lapar, dahaga karena Allah. Ya, dia menahan syahwatnya nih. Dia menahan syahwatnya, mata, telinga, mulut, ya, sampai kemaluan karena Allah. Ya, lihat istrinya, lihat. Apa yang menahan dia? Minum di siang hari di bulan Ramadan, air, nggak ada orang. Apa yang menahan dia untuk minum? Apa yang menahan dia? Apa nih? Bala-bala. Misalnya sisa sahur tadi malam. Apa yang menahan dia untuk tidak makan? Imanan. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Muraqabah. Kalian CCTV. Apa bahasa Arabnya CCTV apa? Kamera muraqabah. Ya, muraqabah itu diawasi ya. Nah, kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqab. Ya. Kita bertakwa. Kenapa harus sholat? Allah ngawasin kita ini. Kenapa nggak melakukan maksiat ini? Karena Allah ngawasin kita nih. Sampai tingkatan takwa. Ya. Nah, kita ya, lakukan ibadah itu semua. Kita lakukan apa yang kita tinggalkan dari maksiat itu semua karena Allah. Ya, bukan karena Allah, untuk Allah. Jadi bedakan karena Allah. Kalau karena Allah itu apa? Imtisalan di amrillah, mengerjakan perintah Allah. Kenapa puasa? Karena Allah perintahkan. Ini karena Allah nih. Kemudian imanan lillah, maksudnya apa? Dia persembahkan ibadah tersebut, dia persembahkan puasanya untuk Allah. Kemudian billah, dia meminta pertolongan kepada Allah. Dia nggak bisa menahan laparnya, dia nggak bisa menahan dahaganya kecuali karena pertolongan dari Allah. Billah, isti'anatan billah. Itu imanan, wahtisaban. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala dari Allah, bukan sanjungan manusia, ya, bukan pak kuat-kuat lapar, ya, bukan perlombaan kita ini dengan manusia, enggak, tapi ihtisaban lillah. Kita berihtisab mengharapkan pahala dari Allah. Kalau berharap, ya ayo kita ada harapan, mau juara satu enggak? Mau juara satu? Iya siap, kita juara. Juara teh bari apa namanya? Sambil lemas gitu. Dia harus semangat. Dia harus antusias.
Dia harus sukacita, dia harus bahagia. Itu namanya ihtisab. Nggak ada rasa senang dalam hati dia menyambut Ramadan, dia nggak ada ihtisab. Nggak ada semangat dia untuk beribadah di bulan Ramadan, dia nggak ihtisab itu. Imanan wahtisaban. Seperti itu puasa Ramadannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Habis gugur dosa yang telah lalu, nol. Lahir kembali. Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang qama Ramadan, qiyam Ramadan, tarawehan di bulan Ramadan. Ramadan, man qoma Ramadan. Siapa yang taraweh Ramadan full. Bukan nisf Ramadan, setengah Ramadan, aksar Ramadan, kebanyakan Ramadan. Enggak, Rasulullah nggak bilang kayak gitu. Rasulullah bilangnya, man qoma Ramadan. Siapa yang dia qiyam atau taraweh di bulan Ramadan full. Full. Nggak ada bolong satupun. Ada bolong satu, dikhawatirkan dia nggak dapat keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang sakit bisa nggak taraweh dia? Dia nggak puasa, misalnya. Dia nggak puasa, tapi dia bisa qiyam Ramadan, walaupun hanya dengan menganggukkan kepalanya. Mudik, ini pada mudik di sini atau asli Bandung semua? Ada yang mudik. Pakai motor, pakai mobil. Sekalipun pakai motor, sekalipun pakai mobil, truk, bis, pesawat, bisa dia yumi bi ra'sihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat tahajud di atas untanya hanya dengan yumi bi ra'sihi, hanya dengan memberi isyarat dengan kepala beliau, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri lagi, ruku lagi, hanya kepala aja tuh, yu'mi birasi. Dipermudah oleh Allah untuk qiyam Ramadan. Satu hari bolong, dia nggak mendapatkan kesempatan, bisa jadi diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan. Siapa yang dia qiyam Ramadan, taraweh di bulan Ramadan, imani bahwasanya taraweh itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, lain kerusum pipilueun ya, mun diajak mahayu mun teu mamoal. Ya, kan biasa kayak gitu kan? Biasanya 10 hari pertama aja penuh tuh. Selebihnya, udah. Kenapa? Karena tradisi sebagian. Ya, sebagian orang melakukan taraweh itu sebagai apa? Tradisi, bukan syariat dari Allah. Tradisi, pipiluan kadang. Ya. Nah, tapi kalau itu dia dasari karena syariat dari Allah dan dia berharap betul dapat ampunan dari Allah, ada yang ngajak, nggak ada yang ngajak, dia tarawehan tetap. Apakah mesti tarawehan di masjid? Nggak mesti. Bisa dia di rumah. Kerjakan 11 rakaat, ibu-ibu apalagi pahalanya jauh lebih besar di rumah daripada di masjid. Pahalanya jauh lebih besar di rumah daripada di masjid. Ya, kita mungkin nggak sempat tarawehan di masjid, mungkin karena ini dan itu, di rumah. Mana yang lebih afdal, di rumah atau di masjid? Akhsya. Mana yang lebih khusyuk? Hari di masjid Mamurun. Wah, anak teh ribut. Ya. Coba ribut masjidnya. Lari ke sana sini, anak-anak. Ya, ibu-ibu ngagosip di belakang, teriak-teriak, cekikikan. Ya. Kayak gitu tuh. Waktu anak kecil dulu sholat kayak gitu. Ya. Cibaduyut. Nah. Terus kalau kita sholat di rumah, walaupun kul huwallahu ahad, walaupun kul a'udzu birabbil falaq yang kita hafal,
Tetapi kita bisa pelan, tadabbur. Di rumah lebih khusyuk daripada di masjid, di rumah lebih afdal. Tapi kalau di rumah kulhu deui. Kalau di masjid, masjidnya luar biasa, dibuat peraturan, ya anak-anak nggak boleh lari-lari, nggak boleh ribut-ribut, ya dikondisikan oleh DKM. Kemudian imamnya dicarikan yang bagus, orang yang sholat di belakang imam tersebut hanyut dengan bacaannya, bahkan bisa menangis ketika sholat. Di masjid lebih afdol daripada di rumah. Jadi cari mana yang lebih khusyuk. Jadi kalau seandainya ada malam kita nggak bisa sholat di masjid, jangan sampai kita nggak sholat taraweh di rumah, itu maksudnya. Karena satu saja bolong, nggak apa-apa, nggak 11 rakaat, nggak 23 rakaat, nggak apa-apa, cuman 7 rakaat, cuman 5 rakaat, cuman 3 rakaat. Jangan sampai bolong satu malam dari taraweh. Walaupun 3 rakaat, witir we hungkul. Habis sholat isya, wah ini bakal ke sana, mau ke rumah sakit, mau ke dokter, mau ke ini, mau ngirim barang susah. Ya udah sholat aja 3 rakaat langsung. Habis sholat isya langsung dia niatkan taraweh. Ini nanti ada fikihnya nanti. Jadi jangan kita kira taraweh itu harus di masjid, taraweh itu harus 11 rakaat, taraweh itu harus 23 rakaat. Ada yang paling afdolnya nanti taraweh kapan, itu nanti kita bahas di waktunya ya. Nah, waktunya juga sudah habis. Nah, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama lailatul qadar, dan siapa yang dia qiyam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir di bulan Ramadan, lebih serius lagi. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, itu hati-hati ya, maksudnya jangan sampai justru 10 malam terakhir itu sibuk kita ke pasar-pasar. Kalau bisa persiapan baju lebaran anak-anak, ya itu semua kita beli sebelum masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi THR jangan turun ya. Nah, nggak, maksudnya kita nabung aja dulu untuk kita persiapan apa? Jangan 10 malam terakhir itu justru kita ke mall-mall tuh, ke pasar-pasar tuh. Enggak ini ya Bang. Tapi maksud anak. Tapi kalau dimajukan apa sih? Maksudnya apa namanya? Biar 10 malam terakhir itu bisa lebih fokus. Banyaknya orang itu 10 malam terakhir itu off, dia cuti karena mau fokus ibadah. Dia di Arab ya, mereka itu ramenya masjid itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beda jeung orang di dia. Kalau di kita mah 10 malam rame, 10 terakhir di mall ya. Kalau di sana 10 malam terakhir yang lebih rame, 10 malam pertama masih biasa-biasa aja. Karena tahu memang keutamaan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Ya. Nah, sepersedikit muamalah dengan orang udah di 10 malam terakhir Ramadan, sedikit muamalah. Fokus ibadah. Enggak diampuni dosa kita. Aduh, rogiman. Marhum. Hidung kita tersungkur. Baik. Nah, mungkin nanti kita bahas tentang fikihnya lagi ya. Masih ada sebelum Ramadan, masih ada satu lagi kan ya? Nah, insya Allah kita bahas. Soalnya kita berilmu sebelum beramal ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.